Hai sahabat sehat, selamat datang kembali di channel Fit Life Essence yang selalu membahas seputar informasi tentang kesehatan dan kebugaran tubuh. Pada video kali ini, kita akan membahas 7 faktor utama penyebab jerawat. Gangguan kulit ini dapat terjadi di bagian tubuh dengan kelenjar minyak terbanyak, yaitu di wajah, leher, bagian atas dada, dan punggung. Benjolan inilah yang disebut dengan jerawat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai faktor-faktor penyebab jerawat. 1. Produksi sebum berlebihan. Produksi sebum adalah respons alami dari kelenjar minyak di kulit untuk menjaga kelembaban dan kesehatan kulit. Meskipun begitu, produksi sebum yang berlebihan bisa menyebabkan sumbatan pada pori-pori kulit, yang pada akhirnya dapat memicu munculnya jerawat. Hal ini terjadi karena sebum yang berlebihan cenderung memperbesar pori-pori kulit dan menciptakan lingkungan yang ideal bagi bakteri dan kotoran untuk berkembang. Untuk mengatasi masalah ini, perawatan kulit yang tepat seperti pembersihan rutin, penggunaan produk non-komedogenik, dan pengaturan kadar minyak dengan bahan-bahan tertentu dapat membantu menjaga keseimbangan produksi sebum dan mencegah jerawat. 2. Sumbatan pori-pori. Sumbatan pori-pori terjadi ketika sel-sel kulit mati dan sebum menumpuk di dalam pori-pori kulit, menciptakan sumbatan yang menghalangi aliran normal minyak dan sel kulit. Kondisi ini memberikan lingkungan yang ideal bagi bakteri untuk berkembang biak, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peradangan, jerawat, dan masalah kulit lainnya. Upaya pencegahan dan perawatan termasuk pembersihan kulit secara teratur, eksfoliasi untuk menghilangkan sel-sel kulit mati, dan penggunaan produk perawatan kulit yang sesuai dengan jenis kulit untuk membantu mencegah sumbatan pori-pori dan menjaga kesehatan kulit secara keseluruhan. 3. Bakteri Propionibacterium acnes. Bakteri Propionibacterium acnes merupakan salah satu faktor utama dalam perkembangan jerawat. Bakteri ini secara alami hidup di kulit kita, namun ketika kondisi lingkungan di dalam pori-pori kulit menjadi subur bagi pertumbuhannya, mereka dapat berkembang biak secara berlebihan. Proliferasi bakteri ini mengakibatkan peradangan, yang pada gilirannya menyebabkan terbentuknya jerawat. Upaya untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri ini meliputi kebersihan kulit yang baik, penggunaan produk perawatan kulit yang tepat, serta penggunaan antibiotik topikal atau oral dalam kasus jerawat yang parah. Dengan mengontrol populasi bakteri Propionibacterium acnes, kita dapat membantu mencegah dan mengurangi jerawat. 4. Faktor genetik. Faktor genetik dapat memainkan peran penting dalam kecenderungan seseorang untuk mengalami jerawat. Jika salah satu atau kedua orang tua memiliki riwayat jerawat, kemungkinan Anda juga akan mengalaminya. Kondisi kulit tertentu, seperti seberapa mudah pori-pori Anda tersumbat dan seberapa mudah kulit Anda meradang, dapat diturunkan secara genetik. Meskipun faktor genetik tidak dapat diubah, upaya pencegahan jerawat seperti menjaga kebersihan kulit, mengurangi stres, dan mengikuti rencana perawatan kulit yang tepat dapat membantu mengurangi kemungkinan munculnya jerawat dan mengelola kondisi kulit secara efektif. 5. Folikel yang tersumbat. Sumbatan folikel rambut dapat menyebabkan pembentukan komedo putih atau hitam, tergantung pada apakah pori-pori terbuka atau tertutup. Ketika folikel terbuka dan terpapar udara, komedo akan terlihat hitam. Namun, jika folikel tertutup, komedo akan terlihat putih. Selain itu, ketika folikel terjebak oleh sebum dan sel-sel kulit mati, mereka dapat menjadi meradang dan berkembang menjadi berbagai jenis jerawat, seperti pustula, jerawat meradang berisi nanah, papula, benjolan kecil merah tanpa nanah, nodul, benjolan besar yang dalam, atau kista, kantung berisi nanah yang dalam di dalam kulit. Mengatasi sumbatan folikel rambut dengan menjaga kebersihan kulit, menggunakan produk non-komedogenik, dan menghindari pemerasan jerawat dapat membantu mencegah dan mengurangi perkembangan jerawat. 6. Perubahan hormon. Perubahan hormon, seperti yang terjadi menjelang menstruasi, selama 3 bulan pertama kehamilan, atau sebagai akibat dari sindrom ovarium polikistik, dapat memengaruhi produksi sebum di kulit. Ketika hormon berfluktuasi, produksi sebum juga dapat meningkatkan risiko sumbatan pori-pori dan perkembangan jerawat. Misalnya, hormon yang berubah-ubah selama siklus menstruasi dapat menyebabkan peningkatan produksi sebum, yang seringkali berujung pada jerawat pada wajah, dada, atau punggung. Selama trimester pertama kehamilan,
perubahan hormonal juga dapat memicu jerawat karena peningkatan produksi hormon tertentu. Mengelola perubahan hormonal dengan perawatan kulit yang tepat dan menerapkan gaya hidup sehat dapat membantu mengurangi dampak jerawat yang disebabkan oleh fluktuasi hormon. 7. Masa pubertas. Selama masa pubertas, terjadi peningkatan aktivitas hormon testosteron yang merangsang kelenjar minyak untuk memproduksi sebum dalam jumlah yang lebih besar. Tingginya produksi sebum ini dapat menyebabkan pori-pori kulit tersumbat dan memicu timbulnya jerawat. Selain itu, perubahan hormon selama masa pubertas juga dapat meningkatkan sensitivitas kulit terhadap bakteri dan peradangan, yang dapat memperburuk kondisi jerawat. Masa pubertas adalah periode di mana banyak orang mengalami jerawat secara signifikan karena perubahan hormonal yang alami. Penting untuk merawat kulit dengan baik selama masa ini dengan menjaga kebersihan kulit, menghindari produk yang dapat menyumbat pori-pori, dan menggunakan produk perawatan kulit yang sesuai dengan jenis kulit Anda untuk membantu mengurangi risiko timbulnya jerawat dan mengelola kondisi kulit secara efektif. Silakan berbagi pengalaman Anda dan berikan kami rekomendasi pembahasan tentang kesehatan apa yang sedang Anda butuhkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan tips dan info kesehatan dari kami. Like dan bagikan informasi ini kepada semua orang yang Anda sayangi. Terima kasih sudah menonton, tetap sehat, dan sampai jumpa di video berikutnya.